Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini hari Rabu ya, yaitu Rabu Literasi. Oke. Untuk Rabu Literasi, sekarang Mister akan menceritakan tentang kisah akibat suka berbohong atau cerita tentang akibat suka berbohong. Ya, kita langsung saja. Ruby adalah seekor rubah jantan yang suka berbohong. Ia hidup di sebuah hutan yang tenang dan ramai. Pada penduduk hutan itu hidup bergotong royong dan saling tolong menolong. Tapi, lihatlah si Ruby. Selain suka berbohong, dia juga sombong dan malas bekerja. Saat penduduk hutan sedang sibuk bekerja, Ruby malah tidur mendengkur di dalam sarangnya. Para binatang yang lain sebenarnya mulai kesal dengan sifat Ruby, tetapi mereka hanya bersabar saja. Nah, tidak dengan Pak Beruang. Ia mendatangi sarang Ruby dan membangunkannya. Mengapa kamu tidak membantu bekerja, Ruby? Tanya Pak Beruang. Lihatlah, semua penduduk hutan sibuk bekerja. Menanam pohon agar hutan tidak gundul dan kita tidak terserang banjir pada musim penghujan nanti. Ruby pura-pura tidak mendengar dan melanjutkan tidurnya. Pak Beruang berkata lagi, "Apa kau tidak tahu, Ruby? Menanam pohon itu penting sekali agar tidak terjadi bencana alam. Mengapa kau tidak mau membantu?" Ruby mendengus kesal. "Ah, tidak mau. Kalian saja yang bekerja, aku mau tidur," sambil menguap. Pak Beruang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan meninggalkan tempat itu. Ruby masih tidur mendengkur sementara Pak Beruang sibuk bekerja bakti. Ruby baru bangun dari tidurnya ketika tengah hari. Saat ia merasa perutnya lapar dan ia ingin makan. Saat keluar dari sarangnya, Ruby tidak melihat binatang berkeliaran. Rupanya mereka sedang istirahat. Tentu saja mereka lelah setelah bekerja keras menanam pohon. Ruby berjalan dengan gontai. Siang itu, cuaca terasa panas karena telah banyak hutan gundul ditebang manusia dengan liar. Tak berapa lama kemudian, Ruby melihat Pak Musang sedang berteduh di bawah pohon waru. Pak Musang sedang menikmati makan siang. Pak Musang berdoa sebelum makan, kemudian nyam-nyam-nyam, dia melahap semua makanannya. Ruby memutar otak bagaimana cara merebut makanan Pak Musang itu. Tak berapa lama kemudian muncullah idenya yang licik. Yap, ia menjentikan jarinya dan berjalan mengendap-endap mendekati Pak Musang yang sedang makan dengan lahap. Setelah dekat dengan Pak Musang, Ruby tiba-tiba melompat sambil berteriak, "Ada pemburu, ada pemburu!" Pak Musang terperanjat. Kaget bukan kepalang. "Pemburu? Di mana? Di mana?" tanya Pak Musang. Ruby menunjuk ke arah hutan yang jauh. "Itu di sana." "Cepatlah bersembunyi, nanti kau ditembaknya." Ruby pura-pura lari menjauh dengan cepat. Pak Musang yang panik segera menyusul lari meninggalkan tempat itu. Makanannya ia tinggalkan begitu saja. Setelah Pak Musang tidak terlihat lagi, Ruby segera muncul dari semak-semak.
Rupanya ia tidak lari menjauh, melainkan hanya menyelinap ke semak-semak. Hahaha, dasar musang bodoh, katanya. Nyam nyam nyam. Ruby segera menikmati makanan yang ditinggalkan oleh Pak Musang. Sedap, Ruby menepuk perutnya yang kekenyangan. Beginilah enaknya, binatang-binatang di sini begitu mudah dibohongi. Ruby segera berjalan-jalan lagi. Kali ini perutnya telah kenyang. Tak beberapa lama kemudian, ia melihat Pak Kerbau sedang mendengkur di bawah pohon trembesi. Niat usil segera muncul di kepala Ruby. Ada macan! Ada macan! Ada macan! Cepat lari! Teriak Ruby keras di telinga Pak Kerbau. Pak Kerbau yang segera terbangun itu terkejut sekali. Ada apa? Ada apa? Tanya Pak Kerbau dengan panik. Ada macan! Cepatlah lari! Ayo lari! Ruby segera melompat dan menyelinap ke dalam semak-semak. Pak Kerbau semakin panik. Ada macan! Oh, bagaimana ini? Aku harus segera pergi lari, menyelamatkan diri. Pak Kerbau segera lari tunggang langgang meninggalkan tempat itu. Lalu, Ruby muncul dari balik semak-semak. Hahaha, dasar kerbau. Tunggu. Ruby terus tertawa tergelak menyaksikan di kejauhan. Pak Kerbau masih terus berlari ketakutan. Setelah puas tertawa, ia kembali meneruskan perjalanan. Kali ini Ruby melihat Pak Domba sedang merumput bersama keluarganya. Ruby segera berlari ke arah Pak Domba dengan wajah panik. Ada serigala, teriak Ruby. Cepatlah kalian bersembunyi, ada serigala. Apa? Serigala? Di mana? Tanya Pak Domba. Di sana. Ruby menunjuk ke arah semak-semak. Ada serigala, cepat sembunyi, teriak Pak Domba ketakutan. Ia dan keluarganya segera lari terbirit-birit. Ruby tertawa tergelak sampai terguling-guling saking girangnya. Dasar domba bodoh, hahaha. Sementara itu, setelah puas tertawa, Ruby merasa capek dan mengantuk. Ia segera pulang ke sarangnya untuk tidur. Sedangkan binatang-binatang yang menjadi korban keusilannya masih menggerutu kesal pada Ruby. Kita harus memberinya pelajaran, kata Pak Musang. Benar, kita harus membalas dendam, tambah Pak Kerbau. Jangan, larang Pak Gajah. Tidak usah membalas dendam. Dendam itu tidak baik. Tanpa kita balas, ia nanti akan mendapatkan balasnya sendiri dari Tuhan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah. Udara sangat panas, angin yang bertiup menyebarkan bau barang-barang yang terbakar. Di kejauhan, asap mengepul, bergumpal-gumpal melayang ke langit. Hutan terbakar, ini adalah bahaya besar. Ya, kita harus segera pergi dari sini untuk menyelamatkan diri. Binatang-binatang mulai lari meninggalkan tempat itu. Pak Beruang yang sedang berlari tiba-tiba teringat Ruby. Ia segera kembali ke sarang Ruby untuk memeriksa apakah ia sudah tahu berita bencana alam ini. Tapi pintu sarang Ruby tertutup. Pak Beruang tidak bisa membuka pintunya. Ruby, apakah kau sedang tidur? Cepat bangunlah, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ada kebakaran hutan, kata Pak Beruang. Tetapi Ruby hanya menggeliat di dalam sarangnya. Ia mendengar teriakan Pak Beruang itu, namun ia hanya tersenyum licik. Ia tak mau menjawab teriakan Pak Beruang, malah kembali memejamkan matanya. Ruby, apakah kau masih di dalam? Cepatlah bangun, ada kebakaran hutan, teriak Pak Beruang. Ruby kembali tersenyum. Di dalam hati ia berkata, kalian pikir aku bodoh seperti kalian, ya? Kalian mau balas dendam menipuku, bukan? Kalian pikir aku akan percaya begitu saja? Setelah Ruby tidak lagi mendengar teriakan Pak Beruang,
Ia segera bangun dan membuka pintu sarangnya. Saat itu ia melihat kobaran api di mana-mana. "Hutan terbakar, tolong, tolong!" Tapi Ruby tidak melihat ada binatang lain. Semua sudah pergi menyelamatkan diri. Ruby panik berlari ke sana kemari, tapi api sudah mengepungnya. Akhirnya, Ruby berhasil keluar dari kobaran api. Namun ekor dan salah satu kakinya terbakar sehingga ia tidak bisa berjalan dan ia mendapatkan balasan akibat dari suka berbohong. Ya. Jadi ceritanya sudah selesai. Nah, bagi kalian yang masih suka berbohong, segera ubah sikap kalian ya. Jangan suka berbohong karena pasti suatu saat akan mendapat balasannya. Nah, jangan suka berbohong. Sekali kita berbohong, orang lain tidak akan lagi mau percaya kepada kita. Oke? Terima kasih. Salam literasi ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.